Kami mencium aroma nafas kerinduan kepada Habibullah Muhammad. Kami mencium aroma nafas cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang kafir saja yang sudah jelas-jelas nyata kekafirannya, Abu Lahab namanya, pernah berbahagia satu kali dengan membebaskan seorang budak yang bernama Thuwaibah. Dia mendapatkan keringanan ampunan dari Allah setiap yaumil isnin. Pernah bergembira satu kali. Bagaimana dengan kita yang bergembira setiap hari dengan Habibullah Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli taghfiru bihad dhunub, amin, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliqu bihal usub, wa talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap pecinta dan pendamba syafaat Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muslimin, muslimat, adik-adik remaja, anak-anakku sekalian, wa nahusu bidzikri, guru-guru mulia yang ada di sini, Al-Ustaz Mastur dan semuanya, pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI, dan keluarga besar saya Haji Abul. Ini beliau sering ke Tanggul. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan panjang umur, sehat afiat. Tak lupa kepada pengawal pribadi saya, ada Haji Muhammad Rifani dan Haji Alul Khair yang dari Alabiung. Semuanya mudah-mudahan Allah berikan nikmat dan tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa kita. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan dalam satu hidangan yang penuh dengan kenikmatan. Hidangan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang di hatinya tidak mau tertanam kecintaan kepada Rasulullah. Hidangan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang besok tidak ingin bisa memandang wajah suci Rasulullah. Hidangan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang di hatinya tidak terpaut kecintaan kepada Rasulullah. Pertemuan malam hari ini di tempat ini sudah menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia ialah dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang agung, Nabi yang karim, Nabi yang besok akan menyelamatkan kita, besok Nabi yang akan menolong kita, di mana amal dan dosa kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahibus syafa'ah Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami merasa bahagia sekali. Alhamdulillah, ditakdir oleh Allah. Demi Allah, sebelumnya kami tidak pernah terpikirkan untuk nyampe ke tempat ini. Ini tanya Haji Abul. Tidak ada jadwal Habib padat, tapi Allah menakdirkan hari ini kita kumpul di sini. Mestinya Habib sudah berangkat hari ini ke Alalak, Banjarmasin. Alhamdulillah, malam hari ini kita tunda semua. Alalak besok acaranya Ba'da Isya. Haji Abul akhirnya konfirmasi dengan adinda saya Novariana,
akhirnya bisalah kita tiba di sini. Ini semua karena kecintaan pian semua kepada Habibuna Muhammad, sehingga ringan langkahnya Habib untuk nyampe ke tempat ini. Alhamdulillah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang sayang kepada Rasulullah, orang yang rindu kepada Habibuna Muhammad, apabila dibacakan sejarah, apabila dibacakan manaqib, apabila dibacakan cerita tentang Sayyidina Muhammad, orang yang memiliki kerinduan dan kecintaan, ruh ini rasanya ingin terbang menemui kekasihnya Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Suatu saat anaknya ini, ketika Abdullah bin Zaid ini sedang menggarap ladangnya, anaknya lari kepada ayahnya. Wahai abah, aku mendengar kabar bahwasanya baginda Nabi wafat. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Zaid? Allahumma adhib anil basari kaila ara ba'da habibi Muhammad. Ya Allah, butakanlah kedua mataku ini ya Allah, hingga pandanganku yang terakhir memandang wajah suci Habibuna Muhammad. Dan Allah mengabulkan doa daripada Abdullah bin Zaid. Dia bersyukur menjadi buta, doanya dikabulkan karena yang dilihat terakhir wajah suci Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid adalah dasar daripada keimanan. Islam mengajarkan, Al-Quran menjelaskan panjang lebar tentang Maulid. Sejarahnya Nabi Adam, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan 2000 tahun, nur Nabi kita Muhammad sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diciptakan dengan turab dari tanah, walakin Rasulullah, Nabi Adam diciptakan dari tanah, akan tetapi Habibuna Muhammad min nurillah, dari cahaya Allah. Basyarat lakal basar, dia manusia, bukan manusia biasa. Habib cerita Maulid dulu biar jelas tentang Maulid ya, biar tak gagal faham. Kalau ada orang yang tanya Maulid, kenapa kita bermaulid, Habib jelaskan sekarang. Al-Quran banyak mengungkap tentang sejarah para nabi. Al-Quran banyak menceritakan bagaimana nabi sebelumnya. Allah menciptakan Nabi Adam, bagaimana dalam penciptaan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah tiupkan rohnya, Nabi Adam hidup di surga, merasa sendirian, sepi, ini itu. Ada makhluk lain Allah ciptakan, iblis dari api yang merasa lebih segalanya. Akhirnya merasa kesepian Nabi Adam, Allah ciptakan Ibunda Hawa, ibu dari seluruh manusia yang ada saat sekarang ini di dunia. Allah ciptakan Ibunda Hawa, kemudian ditiupkan ruhnya oleh Allah. Ibunda Hawa cantik luar biasa. Nabi Adam saja melihat, terpesona dengan kemolekan daripada Ibunda Hawa. Mau disentuh sama Nabi Adam. Mah ya Adam, jangan kau sentuh wahai Nabi Adam sebelum kau mahar. Berikan maharnya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman maharnya Rasulullah? Apa itu maharnya Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. Pernikahan Adam dan Ibunda Hawa adalah sholawat, mas kawinnya sholawat, maharnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sejarahnya di dalam surga, kena bujuk rayu iblis segala macam, sampai dikeluarkan di dunia. Pertemuannya Nabi Adam dan Ibunda Hawa, di mana itu ada tugu. Kalau Anda umroh, itu ada tugu, itu pertemuannya Nabi Adam. Panjang sejarahnya Nabi Adam, punya anak Qabil, Habil, kemudian punya anak lagi, sampai bunuh-membunuh, panjang lebar sejarahnya Nabi Adam. Ini maulidnya Nabi Adam. Maulid adalah sejarah, mulai penciptaannya sampai wafatnya Nabi Adam. Nabi Adam ini diberikan umur sama Allah, insya Allah 930 tahun. Kira-kira biar apa kalau kasih umur 930 tahun? Tapi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 930 tahun umurnya Nabi Adam. Panjang sejarahnya Nabi Adam, punya anak ini segala macam, sampai Allah berfirman di saat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan memiliki pemimpin di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah engkau akan membuat makhluk yang akan meneteskan darah? Allah pernah membuat makhluk namanya dulu Bani Irjan. Bani Irjan sering membunuh, akhirnya ditumpas semua sama Allah SWT, habis bersih. Apakah engkau akan bikin makhluk yang seperti ini ya Allah? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku dima, yang akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah, para malaikat ini semua ya Allah bertasbih, memujimu, mengagungkanmu, memuliakanmu ya Allah. Apa katanya? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, engkau tidak tahu apa-apa yang akan aku perbuat. Ilmumu terbatas. Dari sinilah, dari sulbi Adam, sulbi Nuh, sulbi Ibrahim, sampai nanti akan ceritakan nanti sejarahnya panjang. Sampai diceritakan di Sentul Duror itu panjang lebar itu bagaimana. Itu baru nukilan-nukilan. Habib Ali Al-Habsyi itu sudah pengembaraan penanya, tafsirnya luar biasa itu, tinggi sekali. Kemudian Allah di dalam Al-Quran menceritakan sejarah kenabian siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana? Yudzabbihuna abna'ahum. Kalau punya anak perempuan suruh bunuh. Kalau punya anak laki-laki suruh bunuh. Karena apa? Tukang sihirnya Fir'aun, tukang tenungnya Fir'aun, semua ini tukang ramalnya Fir'aun sudah meramalkan bakal ada dari Bani Israel, orang dari Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaanmu. Akhirnya diperintahkan hulu belakang tentaranya Fir'aun semua dari penjuru kota Mesir, semuanya diperintahkan kalau ada perempuan-perempuan dari Bani Israel yang hamil, kalau perempuan anaknya biarkan hidup, kalau laki bunuh sebunuh-bunuhnya. Sadis Fir'aun. Allah punya kehendak. Nabi Allah Musa dihanyutkan di sungai Nil. Masuk ke dalam istananya Fir'aun, dibesarkan di situ. Umur 2 tahun saat itu Nabi Allah Musa itu diberikan kekuatan seperti orang yang terkuat saat itu. Allah berikan kekuatan 80 kali. Jadi Mike Tyson itu kali 80. Umur 2 tahun Nabi Musa ini digendong sama Fir'aun, ditarik jenggotnya Fir'aun, buat salto Fir'aun, sampai mau dibunuh, tidak boleh sama istri Fir'aun ini soleha. Dibesarkan di situ sampai tukang sihirnya Fir'aun ini penasaran. Ayo tongkatnya Nabi Musa ini mujizatnya. Tukang sihirnya Fir'aun ini melemparkan ular, tanding kesaktian. Suruh lemparkan sama Allah, lemparkan tongkat itu wahai Nabi Musa. Dimakan semua Pak. Ular-ularnya tukang sihir ini dihabisin semua sama mukjizat ini dari tongkatnya Nabi Allah Musa. Sampai dikejar-kejar Nabi Musa dari ke Gunung Tursina. Musa kalimullah yang berdialog dengan Allah, diberikan mukjizat, tangan mengeluarkan sinar luar biasa. Panjang sejarahnya Nabi Musa. Bagaimana pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dibawa, baru panjang sejarahnya. Al-Quran menceritakan panjang lebar tentang sejarahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai dikejar terakhir, sampai suruh pukul tongkatnya itu di Laut Merah. Masuk Nabi Allah Musa dengan pasukannya, dengan umatnya semua selamat. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya hancur binasa, tenggelam di telan ombak. Kalau kita boleh ceritakan, ini adalah maulidnya Nabi Musa. Sejarahnya Nabi Musa dari kelahirannya semuanya. Nabi siapa lagi? Waqad naba'an Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, yang dakwanya begitu lama. Nabi Nuh ini dakwanya begitu lama, dan orang yang beriman dengan Nabi Nuh ini nggak lebih daripada 80 orang yang beriman. Itu pun terdiri dari orang yang tua-tua dan bayi-bayi yang beriman dengan Nabi Nuh. Anaknya Nabi sendiri, anaknya Nabi Nuh kan tidak beriman kepada orang tuanya, tidak beriman kepada bapaknya. Di zaman Nabi Nuh tidak melahirkan seseorang kecuali lebih kafir daripada bapaknya.
sudah tidak kuat ya Allah, sudah tidak kuat saya Allah, dakwaku sudah begitu lama, umatku cuma ini terus semuanya sampai tua-tua umatnya itu yang beriman kepada Nabi Nuh tidak lebih daripada 80 orang, itu pun terdiri dari orang tua-tua dan bayi-bayi, orang sudah tua-tua dan bayi. Anaknya Nabi Nuh kan tidak beriman sampai Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal di atas bukit. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas bukit. Membuatlah Nabi Nuh kapal di atas bukit mulai dibuat. Akan perintah Allah, wahai Nabi Nuh, umatmu naikkan semua. Dipanggil umatnya Nabi Nuh, disuruh naik ke kapal semua. Hewan-hewan satu pasang semua dibawa, dinaikkan di atas kapalnya Nabi Nuh. Kemudian anaknya Nabi Nuh dipanggil, wahai Kan'an, naiklah kau nak ke kapal agar kau selamat. Naiklah kau ke kapal agar kau selamat. Wahai ayah-ayah, ini bagaimana sih? Masa di padang pasir kayak gini, tidak ada hujan, tidak ada apa, kok bikin perahu? Kapan perahu itu mau jalan? Wahai anakku, segeralah kau naiklah nak supaya kau selamat. Tidak akan ada air, tidak akan ada banjir. Kan'an naik nak, tidak. Anaknya Nabi tidak percaya sama bapak, tidak kuat sudah. Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni minal ardi dayara. Ya Allah, tumbuhkan air, keluarkan air dari atas muka bumi ini. Ya Allah, turunkan hujan. Air turun datang, mulai dari satu betis sampai satu ini, satu mah. Wahai Kan'an, naiklah, tidak akan banjir. Akhirnya binasakan semua dan orang-orang kafir di zamannya Nabi Nuh. Nabi siapa lagi? Al-Quran banyak menceritakan Nabi Yakub, Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yusuf, Nabi Soleh, Nabi Ayub. Semua banyak sejarah diceritakan dalam Al-Quran secara detail. Terus sekarang ini jadi pertanyaan ini yang banyak muncul ini di media sosial. Kenapa kalau maulidnya Nabi Muhammad dibaca mesti sesat dan masuk neraka? Banyak enggak sekarang? Kalau sejarahnya Rasulullah dibaca, kenapa mesti sesat dan masuk neraka? Apakah anak kita tidak boleh kenal bagaimana sejarah kelahirannya Nabi, sebelum penciptaannya Nabi, bagaimana masa kelahirannya Nabi, bagaimana masa kecilnya Nabi, bagaimana masa remajanya Nabi, bagaimana Nabi mendapatkan istri Sayyidatul Khadijah al-Kubra, perjuangannya Rasulullah menerima wahyu. Panjang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah anak-anak kita tidak boleh ngerti sama perjuangannya Rasulullah, kelahirannya Rasulullah? Sekarang ini banyak aliran, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Untuk apa maulid Nabi? Seakan-akan kita ini, orang itu bertanya, kenapa kita mesti bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kita kenal adab tata krama dari Rasulullah, kita kenal akhlak hasanah dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh kebaikan ada pada diri Rasulullah. Bukan cuma itu saja, bahkan akhlaknya Nabi disanjung oleh Allah. Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad pemilik akhlak yang agung. Akhlak hasanah, akhlak karimah banyak, tapi kemuliaan akhlak milik Nabi kita Habibur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah, perjuangannya Rasulullah membebaskan kita semua supaya kita semua ini selamat dari adab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan keluarganya, dia teteskan darah sucinya, dia habiskan hartanya menyelamatkan umatnya supaya selamat dari adab dan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mau membayar apa kira-kira dengan Rasulullah? Ini baru Habib cerita, belum ada apa-apanya tentang Rasulullah. Kira-kira mau membalas apa kepada Habibullah Muhammad? Tinggalkan semua sama Rasulullah dan kita diselamat dari adab dan siksa neraka Allah. Bahkan Rasulullah tidak masuk surga sebelum semua umatnya ini selesai dihisab. Tanggung jawabnya Nabi. Ada yang lebih hebat daripada Rasulullah? Berapa perang dia hadapi? Kafir. Ini itu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Habibullah Muhammad luar biasa. Apa yang Rasulullah mau, apa yang Rasulullah kehendaki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sifat tawaduknya Rasulullah? Adabnya Rasulullah, akhlaknya baginda Nabi Muhammad, sungguh tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada satupun yang bisa menandingi daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sejarah mencatat tidak ada yang lebih hebat penciptaan Allah melebihi daripada penciptaan Habibur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok ini kita cerita sejarahnya Nabi. Kalau mau cerita manakibnya, bagaimana Nabi dengan istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, bagaimana dengan putrinya Fatimatus Zahra, bagaimana dengan cucu Nabi Sayyidina Hasan wal Husain. Panjang sejarahnya Nabi kalau kita mau cerita, nggak cukup waktu ini. Ini belum apa-apa sudah hampir 30 menit. Ini belum apa-apa Mas ya. Besok Rasulullah yang paling bertanggung jawab kepada umatnya. Bahkan Rasulullah tidak masuk surga sebelum semua umatnya selesai dihisab. Sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la arda wa wahidun min ummati yu'adzibu finnar. Demi Allah, katanya Rasulullah, aku tidak akan ridho jika masih ada satu dari umatku yang diadab, disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi paling bertanggung jawab di saat itu. Tidak ada seperti Rasulullah. Besok di hari kiamat, ketika kita besok dibangkitkan, apa Al-Quran? Allah berfirman, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari sahabat-sahabatnya, dari kerabatnya semua. Yang di saat itu di hari mahsyar manusia memiliki kesibukan dan kerepotan masing-masing. Bingung mau kemana, bingung mau mencari pertolongan. Sangat mencekam, sangat menakutkan. Ini cerita bukan cerita dongeng belaka. Ini cerita yang didasari keimanan. Kalau kita cerita akhirat, ini didasari dengan keimanan. Iman besok akan kita dikumpulkan di hari mahsyar, di mahsyar. Semua bergerak mencari para nabi, para rasul. Yang kita cari pertama siapa? Kita besok lari cari Nabi Adam, minta syafaat. Diterangkan di dalam hadis, ya Nabi Adam, kita ini besok bertanya kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, ya ada anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, fa anta aramanahu bihi. Wahai Adam, engkau adalah, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah dari seluruh manusia yang ada di mahsyar ini. Allah ciptakan dirimu langsung dengan tangannya. Fa anta aramanahu bihi. Tidakkah kau melihat penderitaan yang menimpa kepada kami? Fadlullaha lana ya'tiyal hisab. Berdoalah, doakan kami wahai Nabi Adam kepada Allah agar Allah segera menghisab dan habis masa penantian kami di mahsyar ini. Nabi Adam punya satu kesalahan. Karena memetik buah khuldi yang dilarang, karena bujuk rayu iblis, istrinya Ibunda Hawa diperdaya sampai sebab diturunkannya dia, dibuang ke dunia. Itu mencemaskan satu kesalahannya Nabi Adam. Dan sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke dunia, ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah dan sudah pasti surganya Nabi Adam. Masa ada Nabi masuk neraka? Hah? Kalau Nabi palsu, jujur kan? Nabi palsu masuk neraka langsung. Ya puluhan naro gak berlalu hisab. Tak pakai dihisab kami tahu. Oh ini. Tak pakai ditanyain sama malaikat mangrobuk kau mana? Oh ini nggak boleh. Sampai mana barusan? Bergerak cari Nabi. Nabi Adam punya satu kesalahan dan itu pun sudah mendapatkan ampunan dari Allah dan pasti surganya Nabi Adam. Itu Nabi Adam mencemaskan dirinya. Saya takut, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat, aku tidak bisa menolong kalian. Nafsi, 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 nafsi. Sendiri kata Nabi Adam, aku tidak bisa menolong kalian. Nabi Adam punya satu kesalahan, cemas akan dirinya. Hah? Kita berapa kesalahan kita? Berapa kesalahan kita? Nabi Adam satu kesalahannya, cemas takut. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak kesalahan kita? Bergerak kita mencari Nabi yang lain, Nabi Su'aib, Nabi Ayub, Nabi ini mau minta syafaat, Nabi Yakub kita datangi semua. Besok kita cari Nabi-Nabi itu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ila Habibuna Muhammad Sallallahu Muhammad. Analah, aku yang akan menjamin semua umatku. Aku yang akan menjamin semua umatku.
Di hari penghisapan besok dari manusia berderet untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di titian Siratal Mustaqim, di jembatan mizan, semuanya amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa lolos daripada pengadilan Allah. Pengadilan dunia kita berdusta, bisa. Di pengadilan dunia kita bisa ingkar, tapi tidak di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Di hadapan pengadilan Allah kita tidak bisa berdusta. Semua amal perbuatan kita yang dicatat oleh Raqib dan Atid, malaikat kedua malaikat istilah, akan dipertanggungjawabkan sebesar apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik, amal buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allahumma shalli ala Bukan cuma itu, besok di hari mahsyar, innalil anbiya'i yawmal qiyamati manabir min nur. Besok Allah sediakan untuk para nabi, para rasul, mimbar-mimbar dari cahaya. Tujuannya apa? Kalau ulun lawan pian semua ini lewat jembatan namanya Siratal Mustaqim. Tapi para nabi, para rasul disediakan mimbar dari cahaya. Kalau mereka duduk, para nabi, para rasul duduk, kalau masuk surga, kemudian dibawa oleh para malaikat itu untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan kita. Kulluhum yajlisuna alaih. Semua para nabi, para rasul sudah duduk di atas mimbarnya masing-masing. Wailu mimbari la ajlisu alaih. Kecuali mimbarku, katanya Rasulullah, aku tidak mau duduk, katanya Rasulullah. Apa sebab? Aku khawatir, katanya Rasulullah, kalau jika aku duduk di atas mimbarku, kemudian aku digeleng masuk surga, sedangkan umatku masih belum selesai dihisab. Kalau sudah Rasulullah tidak mau duduk di atas mimbarnya, Pak, Bu, mimbar-mimbar Nabi yang lain ini kada kawak bergerak, kada kawak. Jar orang wajar kada kawak bergerak. Haram surga dimasuki sebelum Nabi Muhammad beserta para umatnya. Diketuk pintu surga oleh Rasulullah, dibuka oleh malaikat Ridwan. Assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Katanya malaikat Ridwan, apa bilang apa? Wallahi ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah, haram surga ini dimasuki sebelum engkau wahai Rasulullah beserta para umatnya semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi masih memikirkan umatnya yang terlanjur disiksa di neraka, turun di neraka, padam neraka. Malaikat yang menjaga neraka itu malaikat Malik, padam neraka. Ya Rasulullah, masih dilihatin, ada yang masih ada la ilaha illallah, yang masih bisa ditolong, diampun, diberikan syafaat, dimasukkan surga. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak sisakan satu dari umat untuk disiksa di neraka ini, kata malaikat Malik. Tadi Habib sebutkan, wallahi la arda wa wahidun min ummati yu'adibu finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho, aku tidak akan rela jika masih ada satu dari umatku yang diadab, disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira kita membalas apa sih dengan Habibur Muhammad? Apa yang akan Anda banggakan untuk Rasulullah besok ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah di hari mahsyar? Tidakkah wajah kita ingin dikenali oleh Rasulullah? Dipanggil nama kita oleh Rasulullah, dikenali nama kita oleh Rasulullah, diberikan minum dari tangan mulia Rasulullah dari telaga Haud yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panas matahari sejengkal di atas kepala, mencegah umatnya Rasulullah dinaungi awan di atasnya. Dan orang saat itu tidak bisa mengalih apapun sesuai dengan saat perbuatannya semasa hidupnya di dunia. Yang suka riba akan dibangkitkan dengan bau keringatnya yang luar biasa, bau luar biasa. Yang suka makan haram, yang suka homer, yang suka narkoba segala macam, akan dibangkitkan dengan perut yang berisi ular-ular yang besar untuk dipertontonkan. Yang suka zina akan dibangkitkan dengan wajah-wajah dengan perut tubuh yang mengerikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mohon ampun kepada Allah. Diberkati Habibur Muhammad. Insya Allah, Allah ampuni. Selama masih ada hayat, ada umur, insya Allah pasti yakin Allah pasti kabulkan permohonan ampun kita. Jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah perjuangannya membebaskan kita dari segalanya. Allah luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun sayang cinta kepada umatnya.
Dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan keluarganya semua. Dia habiskan hartanya, 2/3 kota Mekah milik Sayyidatuna Khadijah. Dia habiskan semuanya untuk dakwahnya, untuk memperjuangkan pian semua supaya selamat dari adab nerakanya Allah. Sampai Rasulullah tidak punya apa-apa sama sekali. Bahkan Rasulullah saat diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, apa doanya Rasulullah kira-kira? Umpama pian lah dilantik jadi jadi bupati. Kira-kira pian doa apa? Doa kira-kira doanya apa? Ayo, pian diangkat jadi bupati. Kira-kira pian doa apa sama Allah? Minta apa? Coba bagaimana Nabi kita? Tauladan yang kali. Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Wafatkan kami dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, besok kumpulkan kami dengan orang-orang miskin. Ada yang berani doa seperti ini? Hah? Ada yang berani doa kayak Rasulullah? Sebaik-baik pemimpin Habibur Muhammad Rasulullah. Lanjut. Ada ngantuk? Jujur. Sebaik-baik pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Bahkan kita ini adalah umat yang paling dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah ketika duduk dengan sahabatnya, Rasulullah bergumam sendiri, ahbabi, mata alkohum, kekasihku, mana kekasihku? Kapan aku bisa jumpa mereka? Kapan aku bisa bertemu mereka? Fasakutu qulub sahabat. Diam semua sahabat. Karena ada yang bisa berani bertanya kepada Rasulullah. Diam lagi Rasulullah. Diulangi lagi sama baginda Nabi. Ahbabi, kekasihku, mata alkohum. Kapan aku bisa melihat mereka? Kapan aku bisa jumpa mereka? Fasakutu. Diam semua sahabatnya, sahabat Nabi. Gak ada yang bisa. Satu pun ada yang bisa menjawab. Diam semuanya, takut. Diam lagi Rasulullah, bergumam lagi Rasulullah. Ahbabi, kekasihku, mata alkohum. Kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa jumpa mereka? Salah satu sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, Ana ya Rasulullah, bukankah yang di sini sahabatmu semua ya Allah, kekasihmu ya Rasulullah? Katanya baginda Nabi, lastum bi ahbabi. Kamu bukan kekasihku, walakin akan tetapi ashabi, akan tetapi kau adalah sahabatku, katanya Nabi. Liman ahbabuka ya Rasulullah, lalu siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Lam yarawni, tidak pernah melihat aku, katanya Rasulullah. Walakin akan tetapi tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, itulah kekasihku. Kita dianggap oleh baginda Nabi kekasihnya Habibur Muhammad Rasulullah. Kita pernah lihat Rasulullah? Tidak. Kita pernah jumpa Rasulullah? Tidak. Tidak pernah. Tapi Rasulullah sudah dari berapa abad yang lalu sudah menyatakan bahwa kita dianggap sebagai kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirindukan kita di umat di penghujung zaman, umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Makanya pegang thariqan salaf, jalannya salaf, orang-orang yang terdahulu. Bawa pegang guru sekumpul, Syekh Asad Al-Banjari, guru-guru Tuhan semua yang di sini pegangi, habaib semua jadi pegangi. Di darah mereka adalah ada darah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti thariqan salaf, ikuti jalannya salaf, orang-orang yang terdahulu, yang rantainya sampai bersambung, sanadnya bersambung sampai kepada Habibur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, kita mengaku cinta sama Nabi, kita mengaku cinta sama Rasul. Sebesar apa sih cinta kita kepada Rasulullah? Ukur kalau punya cinta itu, sedalam apa sih cinta kita kepada Habibur Muhammad? Nabi perjuangannya seperti itu kepada umat, sedangkan kita sedalam apa sih cinta kita dibandingkan cintanya sahabat Nabi kepada Nabi? Ketika kita mau cerita akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah
memperlakukan seorang budak yang luar biasa. Akhlaknya Rasulullah, saya akan ceritakan akhlaknya Rasulullah. Suatu saat ada seorang budak bernama Sa'ad Al-Yamani. Sa'ad Al-Yamani ini budak hitam jelek. Suatu saat Sa'ad Al-Yamani ini jalan di pasar. Tiba-tiba dia itu gembira, wajahnya ceria. Rasulullah memerhatikan Sa'ad Al-Yamani ini. Saat nyaman-nyamannya jalan Sa'ad Al-Yamani ini, tiba-tiba wajahnya Sa'ad murung. Akhirnya ditegur sama Rasulullah. Hei Sa'ad, iya ya Rasulullah, aku tadi memperhatikan kau Sa'ad. Iya, bagaimana ya Rasulullah? Aku melihatkan engkau tadi, kamu itu wajahmu tadi itu gembira, berbunga-bunga, berbinar-binar. Tapi kenapa tiba-tiba wajahmu menjadi muram seketika wahai Sa'ad? Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku tadi berjumpa dengan seorang gadis yang cantik jelita. Aku berkata dalam hatiku, ya Rasulullah, andai aku jadi suaminya, betapa bahagianya hatiku. Tapi tidak mungkin ya Rasulullah, dia putra seorang bangsawan ya Rasulullah, dia putra orang-orang ningrat ya Rasulullah, dia keturunan darah biru ya Rasulullah. Sedangkan aku ya Rasul, budak, gak punya apa-apa. Harta yang aku dapatkan, aku berikan kepada Tuanku ya Rasulullah. Gak mungkin ya Rasulullah. Apakah engkau menyukainya wahai Sa'ad? Apakah engkau merindukannya? Apakah engkau mengidamkan gadis cantik itu? Iya ya Rasulullah. Lihat Rasulullah memperlakukan seorang budak bagaimana anaknya. Yang ithab. Katakan kepada kedua orang tuanya, katakan, ucapkanlah salam. Kemudian berkatalah kau, annaka Rasulullah. Aku adalah utusan daripada utusannya Rasulullah. Sampaikan salamku. Kemudian tujuanmu kesini adalah untuk meminang putrinya. Wah, disuruh Rasulullah, Saat semangat. Ya, wah berangkat. Wah, sampai di rumahnya gadis ini. Assalamualaikum. Tidak dibukain gitu. Assalamualaikum, annaka Rasulullah. Aku adalah utusan daripada utusannya Rasulullah. Aku datang ke sini disuruh meminang putrimu. Dilihat bapaknya bangsawan, besar tinggi. Ya kalau di sini ya keturunan darah biru lah, ya kaya raya ya kan. Gadisnya cantik, putrinya cantik putih, sampai merah muda bibirnya, cantik jelita luar biasa. Matanya kebiru-biruan gitu. Dilihat sama bapaknya, oh ada sahabat budak hitam jelek. Hei, ada apa? Annaka Rasulullah. Ya, terus kenapa? Aku datang ke sini untuk melamar putrimu. Ya, pergi. Yusuf kembali lagi saat kepada baginda Rasulullah. Kefir kabar, bagaimana kabarnya Pak Sa'ad? Apakah kau sudah diterima? Ya Rasulullah, dibukain pintu enggak ya Rasulullah? Aku di luar ya Rasulullah, disuruh pergi. Idhab, pergi. Akhirnya, apakah kau masih merindukan Sa'ad? Iya ya Rasulullah. Idhab saja. Pergi ke rumah gadis itu. Katakan, annaka Rasulullah. Aku adalah utusan daripada utusannya Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Nanti ditolak lagi ya Rasulullah. Sudah Idhab, pergi kata Rasulullah. Berangkat Sa'ad. Ketok lagi pintu. Assalamualaikum. Ketok dan dibukain pintu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Annaka Rasulullah. Aku datang ke sini ingin meminang putrimu. Ke bapaknya lagi yang dibukain pintu. Ya, aku datang ke sini. Oh, budak miskin jelek kau. Ini lihat kaca. Hah? Ini loh wajahnya kau. Salah. Kita ini keluarga bangsawan. Tak mau kita memiliki mantu seperti budak seperti kau. Hadap, pergi. Sampai di tengah jalan inkasar galbu, pecah hatinya Sa'ad. Sudah pecah hatinya Sa'ad. Cebol. Sampai di tengah jalan gontai hatinya Sa'ad, pecah hatinya Sa'ad, langkahnya gontai sampai di hadapan Rasulullah.
Bagaimana saat Rasulullah dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang nawir dan munawwar, Rasulullah masih memperlakukan budak hitam miskin jelek saat Al-Yamani. Bagaimana saat? Apakah kau sudah diterima? Ya Rasulullah, aku diusir ya Rasulullah, dibawain kaca. Katanya aku ini budak miskin jelek hitam. Sana pergi, putriku orang bangsawan, keturunan darah biru, dan mungkin pergi. Wahai saat, kata Rasulullah, dan idhab salisa, pergi kau yang ketiga kali. Enggak ya Rasulullah, malu ya Rasulullah, saya sudah diusir 2 kali ya Rasulullah. Dan idhab salisa, pergi kau yang ketiga kali. Katakan dengan keras di rumahnya, annaka Rasulullah, aku datang ke sini mau melamar putrimu. Malu saya Rasul, malu ya Rasulullah, sudah diusir 2 kali ya Rasulullah, jangan-jangan yang ketiga diusir lagi. Kali itu salisa, pergi kau yang ketiga kali. Katakan dengan keras di hadapan orang tuanya itu, annaka Rasulullah, aku adalah disuruh oleh Rasulullah, utusannya Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Karena Rasulullah yang menyuruh. Saat Al-Yamani sudah tidak berani menolak. Apapun resikonya kata saat, sekarang saya hadapi, mau diterima mau ditolak, yang nyuruh sudah Rasulullah, sudah saya berangkat sudah. Mau ditolak mau diusir, yang penting saya sampaikan. Aku akan berteriak dengan keras sampai di hadapan rumahnya gadis yang cantik jelita ini. Diketok lagi pintunya. Assalamualaikum, annaka Rasulullah. Aku adalah utusan daripada utusannya Rasulullah. Aku datang ke sini ingin meminang, mau melamar putrimu. Dan dibukain pintu. Kada dibukain lawangnya, kada dibuka. Diketok lagi keras. Assalamualaikum, annaka Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Ada dibukain lawang juga 2 kali. Teriak lagi sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Mau diterima mau ditolak, saya mau teriak kata saya. Assalamualaikum, annaka Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Rupanya gadis yang cantik jelita yang diidam-idamkan oleh saat sedang tertidur. Kemudian bangun gadis yang cantik ini dari tidurnya, mendengarkan apa yang dikatakan saat. Assalamualaikum, annaka Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Bapaknya juga bangun dari tidurnya. Wahai ayah, ada tamu rupanya di bawah. Iya. Annaka Rasulullah. Aku datang ke sini ingin melamar putrimu. Wahai ayah, ada yang mau melamarku, wahai ayah. Iya nak. Budak nak. Sekalipun dia budak hitam, walaupun dia hitam, dia hitam dan Habib hitam. Hitam. Iya ayah, hitam. Jelek nak. Sekalipun jelek. Miskin, gak punya apa. Sekalipun dia miskin, tapi lihat siapa yang itu. Anak Rasulullah, dia adalah utusannya daripada utusan Rasulullah. Demi Allah ayah, kalau sudah kekasih hatiku yang menyuruh Habibullah Muhammad, sekalipun dia budak, hitam, jelek, tidak punya apa-apa, aku rela menjadi istrinya. Dibukakan pintu oleh bapaknya, dipersilakan saat Al-Yamani duduk. Kalau makbul, engkau aku terima menjadi menantuku. Wah, makbul. Diterima. Senang saat. Lari lagi saat hadapan Rasulullah dengan wajah yang ceria, dengan dari jauh. Kemudian saat ini susah lagi. Loh, saat bagaimana makbul? Ya makbul ya Rasulullah, diterima, sudah dikabulkan permohonanku ya Rasulullah untuk meminang putrinya. Tapi ya Rasulullah, aku ini budak ya Rasulullah, aku ini miskin, aku gak punya apa-apa. Apa yang aku buat untuk melamar dia ini ya Rasulullah? Jujurannya itu apa ya Rasulullah? Ulun kada punya apa-apa ya Rasulullah. Lihat bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah. Masuk Rasulullah ke dalam rumahnya, mengambil beberapa keping dirham, diberikan kepada saat. Wahai saat, gunakanlah untuk kebutuhan pernikahanmu. Wah, bahagia saat. Senang saat. Kawin beneran. Bujuran lu nikah bujuran, ini dapat gadis cewek
jelita, bibirnya merah muda, matanya biru, kulitnya kuning luar biasa. Idamannya sangat bahagia saat mampu belanja, berangkat ke pasar tahu. Belanja, beli pakaian, beli perhiasan, beli ini segala macam. Setelah itu ada pengumuman di tengah pasar berdiri seorang laki-laki. Siapapun laki-laki yang tidak udur besok bersama-sama baginda Nabi Muhammad ikut bersama-sama perang Badar. Kita berangkat bareng-bareng bersama Rasulullah. Pengumuman di tengah pasar saat mendengarkan itu. Laki-laki yang tidak berhalangan, yang tidak ada udur, tidak sakit, tidak punya tanggung jawab yang berat, besok berangkat bersama-sama Rasulullah menuju perang Badar. Mendengar Rasulullah mau menghadapi orang kafir di perang Badar. Saat apa? Besok Rasulullah akan menghadapi perang Badar. Sedangkan aku mau menikah. Demi Allah, aku tinggalkan pernikahan ini. Buang semua sama saat. Lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak akan meninggalkan engkau ya Rasulullah. Aku akan menikmati perkawinanku. Sedangkan engkau ya Rasulullah harus berada di medan perang, di medan laga menghadapi para kafir di medan perang Badar. Demi Allah, aku tinggalkan pernikahan ini ya Rasulullah. Aku memilih bersamamu ya Rasulullah. Wahai saat, nikmatilah masa perkawinanmu kata Rasulullah. Teruskanlah pernikahanmu. Terus engkau berikan. Tidak. Demi Allah, aku tinggalkan pernikahan. Demi Allah, aku lebih memilih bersamamu ya Rasulullah daripada gadis yang aku impikan ya Rasulullah. Demi Allah, aku akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Berangkat saat dengan Rasulullah menghadapi perang Badar. Dan sampai di perang Badar itu tewas, wafat terbunuh saat Al-Yamani itu. Dan saat itu turun malaikat Jibril. Dan Rasulullah memakamkan daripada jenazah saat Al-Yamani ini bahwasanya Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril bahwasanya saat Al-Yamani sudah dinikahkan oleh Allah dengan bidadari dari surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana dengan kita saudara? Sebesar apa cinta kita kepada Rasulullah? Biar mengeluarkan duitnya untuk berbuat ke Rasulullah. Ada apanya sih dibandingkan perjuangannya Nabi? Bukankah Allah pasti ganti? Biar mengeluarkan hartanya biar untuk Rasulullah, pasti diganti dengan kesehatan, kenikmatan, keberkahan rezeki, anak istri semua. Desa ini pun akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya sama sekali. Muliakan Rasulullah, sanjung Rasulullah, agungkan Rasulullah. Demi Allah, sanjungan kita semua tidak sebanding dengan cintanya Nabi kepada kita. Jangan memanggil Nabi seperti orang-orang biasa, Pak. Memanggil Nabi itu seperti orang biasa, Muhammad gitu seenaknya. Jangan. Allah sangat murka. Allah sangat marah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi atau memanggil Nabi seperti sebutan orang-orang biasa. Niscaya amal ibadah kalian akan ditolak oleh Allah sedangkan kalian tidak menyadarinya. Sanjung Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Sanjungan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangannya Nabi kepada kita. Kira-kira mau membalas apa kepada Rasulullah? Salawat kita berapa banyak sih sehari semalam untuk Rasulullah? Berapa banyak sih kita bersalawat kepada Habibullah Muhammad? Mana tidur kita, adakah Rasulullah di rumah kita? Dengan adab perilaku yang baik kepada anak istri kita, tauladan yang baik. Bagaimana Rasulullah? Makan, kita masih sering pakai tangan kiri. Kul biyamin, makan pakai tangan kanan. Washrubul biyamin, minumlah juga dengan tangan kanan. Kalau kotor diginikan, ya pegangnya gelasnya tangan kiri, didorong pakai gini, ini minumnya. Jangan minum tangan kiri. Wa huwa bikulli amalish syaiton, itu amalannya setan. Makan yang kanan, kerupuknya tangan kiri. Ya Allah, banyak di sini Habib lihat. Hati-hati. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Dibawa Rasulullah di rumah kita dengan perilaku adab yang baik. Mulai pakai apa-apa itu sandal tangan kanan, apa kaki kanan. Ya, kalau sandal pakai
tangan kayak apa nih? Pakai sendal kaki kanan dulu. Wudu yang pakai doa, setelah wudu baca doa selesai wudu, Allahumma ja'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Hidupkan sunnah-sunnah yang kecil dulu. Jangan sunnah-sunnah yang berat-berat karena kawat ya mengikuti Rasulullah. Kita bisa ngamalkan 2% daripada perjuangannya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah 2% hebat. Dia nggak dia sering kita tinggalkan. Jujur saja, jujur. Tak pernah kita sholat sunnah, duha, mana, tahajud, kuring biar ngorok. Hah? Subuh kesiangan, mau minta masuk surga, mana? Hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mulai, ayo. Pertemuan maulid semacam ini adalah menambah ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Habibur Muhammad. Orang yang cinta itu pasti mengikuti orang yang dicinta. Bujur. Kalau biar punya pacaran dulu masa bapak-bapaknya masih muda dulu ya. Saya ada cerita sama muda-muda. Bapak-bapak dulu ya, pengalaman dulu. Masih pacaran cinta didatangi terus apa enggak? Ya seperti itu cinta. Rindukan Nabi, rindukan Rasul, rindu nikmat. Ya Allah, ketemu Rasulullah itu indah. Ya Allah, indahnya wajah Rasulullah. Waqbudu yakmulu kulla syahrin maratin al-wajhu ya Rasulullah. Jika bulan purnama saja sebulan sekali, tapi wajahmu ya Rasulullah purnama setiap hari. Sirajan wa qamaran munira, sumber dari segala sumber cahaya. Itu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemandangan yang lebih nikmat daripada memandang wajah Rasulullah. Surga itu bisa indah, bisa nikmat karena di dalamnya ada Sayyidina Muhammad. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungkan Rasulullah, sanjung Rasulullah, muliakan Rasulullah, bikin Rasulullah menjadi tersenyum, bikin Rasulullah menjadi bangga, bikin Rasulullah menjadi bahagia. Ya Rabb, malam hari ini sebagai persaksian kami ya Allah, kami yang ada di sini semua adalah pecintanya umatnya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kami yang ada di sini semua perindu syafaatnya baginda Rasulullah. Ya Rabb, kami yang di sini ya Allah rindukan Rasulullah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Kami yang ada di sini semua ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa kami. Kami datang dengan hitamnya hati kami. Kami datang dengan junubnya kami ya Rabb. Ya Rabb, berkat kemuliaan kedudukan Habibuna Muhammad Rasulullah di sisimu ya Allah. Ampuni dosa kami semua yang ada di sini ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ayah dan ibu kami ya Rabb. Dialah manusia yang paling berjasa setelah baginda Rasulullah. Ya Rabb, jangan kau jadikan kami anak durhaka ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang tidak pernah berbalas budi kepada ayah ibu kami ya Rabb. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya di dalam perutnya ya Allah. Lahir dia pertaruhkan nyawanya ya Rabb. Ibu kami sangat-sangat cinta kepada kami ya Allah. Dipeluknya kami ya Allah dengan pelukan yang penuh dengan kenikmatan dan kemesraan ya Allah. Didekapnya kami dengan kasih sayang ya Allah. Disusuinya kami ya Allah, digendongnya kami ya Rabb. Kami sering menyiksa ibu kami. Kami sering bikin nangis ibu kami. Kami buat kotoran berak tangan mulia ibu kami yang membersihkan ya Allah. Belum tentu sekarang jika ibunya sakit ya Allah, anaknya mau membersihkan kotorannya. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ada durhaka ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jaga ibu kami dan ayah kami ya Allah. Semasa kecil kami minum susu, semasa kecil kami dipenuhi kebutuhan kami ya Allah, pakaian kami segalanya ya Rabb. Kami tidak tahu, orang tua kami minum air kali, air sumur kami tidak tahu. Anaknya tetap minum susu ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah untuk kami, untuk anak-anaknya semua ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Allah. Berikan panjang umur kepada kedua orang tua kami. Berikan panjang umur kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Jika rezekinya jauh, dekatkan ya Allah. Jika dekat, sampaikan ya Allah. Dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, rezeki yang Kau ridho ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Allah. Orang tua kami yang dikubur ya Rabb, orang tua kami sudah menghadap-Mu ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami dikubur. Ini doa anak-anak mereka malam hari ini ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami rawdatan min riyadil jinan ya Rabb, taman-taman surga ya Rabb. Ini doa anak-anak mereka, cucu-cucu mereka malam hari ini ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Terangi kubur orang tua kami, kakek nenek kami ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Jangan
Kau jadikan kami anak yang tidak pernah berbalas budi kepada kedua orang tua kami ya Rabbi Arhamar Rahimin. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, lihat kami malam hari ini. Wahai Allah, pandang kami malam hari ini ya Allah ya Rabb. Kami banyak dosa, kami banyak maksiat kepadamu ya Rabb. Rahmatmu lebih mendahului daripada murkamu ya Rabb. Demi kekuasaanmu dan keagunganmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua di sini ya Allah. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Allah. Berjuta-juta hajat dan maksud kami kepadamu ya Allah di malam hari ini. Semua yang berkumpul di umatnya baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang datang ke tempat ini, keluarganya ada yang sakit ya Allah. Berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad di sisimu ya Allah, sembuhkan dari sakitnya ya Allah. Yang datang ke tempat ini malam hari ini ya Allah, memuliakan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Pulang dari tempat ini ya Allah, angkat ujiannya ya Allah, gantikan dengan kabar gembira. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang datang ke tempat ini ya Allah, kau berikan ujian yang begitu berat ya Allah, pulang dari tempat ini berikan kabar gembira ya Rabbi Arhamar Rahimin. Berkat kemuliaan Habibuna Muhammad di sisimu ya Allah, ampuni dosa suami dan istrinya semua yang ada di sini ya Allah. Ikat perkawinan mereka dengan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah ya Rabbi. Bimbing rumah tangga mereka ya Allah seperti rumah tangganya Habibuna Muhammad, saling menerima segala sesuatu kenyataan ya Allah, saling sabar di dalam menghadapi bahtera rumah tangganya ya Rabbi Arhamar Rahimin. Langgengkan perkawinannya ya Allah, tidak akan ada kata berpisah kecuali maut atau ajal yang memisahkan ya Rabb ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami semua ya Allah, yang membimbing di sini semuanya ya Allah, jamiiyahnya semuanya ya Rabb, muslimin muslimat ya Rabb ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami semuanya ya Allah, generasi-generasi penerus kami ya Allah. Jadikan penerus kami penerus yang Qur'ani ya Allah, penerus yang beriman ya Allah. Jadikan anak-anak kami betul-betul taat beriman kepadamu ya Allah, serta birrul walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami khawatir ya Allah, kalau kami wafat, kami mati, anak kami tidak bisa mendoakan kami ya Allah. Ya Rabb, jangan wafatkan kami kecuali anak-anak kami betul-betul beriman kepadamu ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, Engkau maha mengetahui apa-apa yang ada di hati kami ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, demi kemuliaannya baginda Nabi Muhammad, demi keagungan baginda Nabi Muhammad di sisimu ya Allah, di sini semua yang kumpul di sini, muslimin muslimat, adik-adik remaja semua ya Allah, pecinta dan penambah syafaat baginda Nabi Muhammad. Kami punya cinta ya Allah, kami punya rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah, kami punya sayang kepada Rasulullah ya Rabb. Demi besar cinta kami kepada Rasulullah ya Allah ya Rabb, jumpakan kami dengan Habibuna Muhammad, jumpakan kami dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga ataupun bermimpi ya Allah. Rindu kami memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan mata kami memandang wajah suci Habibuna Muhammad ya Allah. Izinkan kami mencium aroma Sayyidina Muhammad ya Allah. Izinkan kulit kami bersentuhan dengan kulit Habibuna Muhammad ya Allah. Ikat kami dengan ikatan yang tak akan pernah terputus dengan Habibuna Muhammad ya Rabb. Kelak kumpulkan kami besok di surgamu ya Allah. Jika malam hari ini kami di sini penuh dengan kecintaan, penuh dengan kerinduan kepada Habibuna Muhammad, maka besok kumpulkan kami ya Allah bersama kekasih hati kami Habibuna Muhammad. Wahai Allah, wahai Allah, banyak permohonan kami kepadamu ya Rabb. Salat kami sedikit ya Allah, ibadah kami sedikit ya Allah, sunnah-sunnah hampir tak pernah kami kerjakan sama sekali ya Rabb. Rahmatmu lebih mendahului daripada murkamu ya Allah. Engkau pasti mengabulkan semua doa-doa dan permohonan kami. Di pintu rahmatmu malam hari ini kami menangis ya Allah. Di pintu rahmatmu malam hari ini kami mengemis kepadamu ya Allah. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami mesti mengemis ya Allah. Engkau satu-satunya ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, permohonan kami yang paling akhir, detik-detik sakaratul maut semuanya pasti akan mengalami.
semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-baqa lillah. Yang kekal cuma Engkau ya Rabb. Saat-saat menakutkan pasti akan datang kepada kami. Saat-saat menyakitkan pasti akan menghampiri kami. Malaikat Israel pasti akan bertandang kepada kami. Ya Rabb, tidak ada satupun yang bisa lolos daripada kematian. Tidak berlaku berapa banyak sogokan, tidak berlaku berapa banyak harta kita, tidak berlaku berapa banyak tebusan. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, saat itu pasti akan datang. Saat itu pasti akan datang kepada kita semua. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, di detik-detik sakaratul maut kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, permohonan kami yang paling akhir ya Allah, di penghujung sakaratul maut kami, di detik-detik sakaratul maut kami, permohonan kami yang paling akhir ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan lisan kami melafazkan kalimat la ilaha illallah. Akhiri kami dengan husnul khatimah ya Allah. Dan roh kami dijemput oleh kekasih hati kami Habibuna Muhammad. Allahumma atim lana bil iman, Allahumma atim lana bil Islam, Allahumma atim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithim wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wa najatan minan nar. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fi ridha wa la nahsala illa qadaita wa sarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kelancangan, atau ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati para jamiah semua muslimin muslimat. Saya mengucapkan ribuan maaf yang tak terhingga. Ada ini wallahualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.